Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi Markombur jam 3 sore. Saya Putra Andika Siagian. Kali ini akan memandu Markombur kita dengan bahasan yang mungkin masih hangat ya. Barusan semalam heboh dengan debat capres ya kan. Hari ini kita bahas juga lagi nih pemilu, dan saya tidak sendiri pemirsa. Ada rekan saya yang selalu menemani saya. Siapa di sana? Baik, tentunya di sini dengan saya Nur Hasanah. Kali ini kita akan membahas yang lebih panas ya, Bang. Dan untuk pemirsa, tema kita hari ini sangat luar biasa, yaitu melindungi hak pilih pada pemilu. Karena tentunya hak politik warga negara adalah memilih dan dipilih. Nah, di sini kita harus bisa cerdas menentukan pemimpin. Tidak hanya pemimpin, tapi juga nasib bangsa Indonesia ke depannya. Untuk itu, mari bersama-sama kita akan mengulas kupas tuntas tema kita pada hari ini, tentunya bersama narasumber yang sudah hadir ya bersama kita, Bang Putra. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Syafi'i Siregar, LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Iya. Masya Kemudian Allah. ada Bapak Dr. Haji Indra Harahap, MA. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya gundah gulana hari ini, Pak. Kantong aman, Pak. Gitu. Kantong aman lah ya kan. Iya. Hari ini tema kita melindungi hak pilih pada pemilu. Mungkin pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami dalam Benar line telepon sekali. interaktif di 0811-6100-386. Sekali lagi kami sampaikan, boleh bergabung bersama kami nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tema yang akan kita bahas pada sore hari ini di 0811-6100-386. Baik, kita akan tanya-tanya langsung narasumber kita. Diinterogasi ya. Iya, pertanyaan pertama dengan hadiah 1 juta rupiah. Ya, alhamdulillah. Jadi kayak Kok jadi kuis bawaannya ini. kuis ya? Iya, ke Pak Dokter dulu kan, dokter. Iya. Dua-dua Pak Dokter ya kan. Selaku politisi Iya, ya. Pak Siregar, Pak selaku Siregar. politisi Pak ya. Iya. Oke, baik. Pak, ini kan melindungi hak pilih pada pemilu tema kita pada hari ini. Iya. Nah, pemirsa, sebagaimana kita ketahui menjelang hari pencoblosan nanti sudah ditetapkan DPT Pak Haji ya. Nah, cuman DPT ini kan bisa berubah. Ada yang sudah meninggal, ada yang masuk di usia boleh memilih 17 tahun ke atas, gitu kan. Nah, bagaimana mungkin Bapak selaku politisi pengalaman-pengalamannya lah, mungkin beberapa pemilu nih sudah melewatinya, boleh di-sharing kepada kami, kepada pemirsa yang berada di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasan TVRI Sumut pada sore hari ini luar biasa, yaitu perlindungan terhadap hak pilih atau jaminan terhadap hak pilih pada pemilu yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas satu pemilihan umum harus dioptimalkan orang-orang yang punya hak pilih. Karena kalau dalam satu negara itu tidak optimal pemilihnya, berarti kualitas pemilihan umum itu rendah. Yes. Jadi oleh sebab itu kita harus semuanya care terhadap peserta-peserta yang sudah masuk DPT. Jadi dalam hal ini mungkin KPU. Jadi harus terus dipantau yang termasuk DPT yang bakal masuk di belakang di kemudian, ataupun orang-orang yang tidak mungkin lagi ikut pemilihan umum karena meninggal dunia. Iya ya. Jadi terutama yang sangat seru pada masa pemilu yang lalu, Iya. banyak orang yang ikut milih dari kuburan. Nah, ini kan luar biasa. Iya. Sudah di kuburan masih ada suaranya, Bisa masih ya? hadir suaranya, Iya, bisa. betul. Jadi mudah-mudahan pada pemilu tahun 2024 ini tidak terjadi lagi. Iya, itu bingung kita, Pak. Bingung Pak Haji, kita itu kok bisa dari kuburan bisa milih Iya, gitu kan. KPPS-nya siapa itu ya kan? KPPS-nya siapa itu? Jadi mudah-mudahan untuk pemilu tahun 2024 tidak ada kasus terulang, karena ini sangat merugikan kita semua bangsa Indonesia. Bukan hanya peserta pemilu, bukan hanya calegnya, itu sangat merugikan kita semua. Karena kita ingin mengadakan pemilu ini adalah pemilu yang berkualitas dan berkuantitas. Wih. Karena inilah kita menentukan bangsa kita ini 5 tahun ke depan. Apabila yang kita pilih ini adalah orang putra-putri baik bangsa kita ini, mudah-mudahan orang inilah kita berikan kepercayaan yang akan mengatur, memimpin negara kita ini 5 tahun ke depan. Jadi kalau kualitas pemilihan umum tidak bagus, tentu ya negara kita ini tidak akan tertata dengan baik. Jadi oleh sebab itu, karena penyelenggara pemilu adalah KPU,
supaya betul-betul dilihat jangan lagi ada yang memilih dari kuburan. Kemudian Kuburan ya. begitu juga pemilih pemula. Jadi yang pemilih ini kan dimulai dari umur 17 tahun. Berarti anak-anak kita dari kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Ada yang sudah masuk 17 tahun, Iya. ada yang kelas 3. Ini supaya betul-betul pihak kepala desa supaya mereka ini diikut sertakan. Karena sekarang ini cerita pemilu ini banyak di kalangan orang tua. Sedangkan anak-anak muda, milenial banyak diabaikan. Termasuk kita lihat yang TS tim sukses itu orang-orang tua semua. Iya. Padahal penduduk negara kita ini hampir 30% adalah milenial. Ya mereka muda Pak, tapi pada zamannya ya pemirsa. Iya. Jiwanya masih muda ya. Iya. Jadi oleh sebab itu begitu juga pemilih pemula ini harus betul dioptimalkan sampai jelang mendekati pemilihan umum. Jadi mereka mungkin belum ada KTP-nya, bagaimana mengusahakan supaya cepat membuat KTP terdaftar sebagai pemilih untuk tahun 2024. Jadi dengan pemilihan yang berkualitas, pemilihan yang kuantitasnya cukup, inilah satu langkah awal. Ini baru langkah awal. Langkah awal kita untuk mendapatkan kualitas pemilihan umum yang akan mengangkat pemilihan ini menjadi pemilihan yang berkualitas. Pemilihan yang berkuantitas. Kalau pemilihan umum yang kita selenggarakan tidak berkualitas, maka hasilnya pun ya pasti tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Cobalah kalau yang hadir itu orang-orang yang katakanlah karena kita milih ini kan sama semuanya. Yang tua, yang muda, yang sekolah, yang nggak sekolah, orang kampung, orang kota. Suara, ya? Satu suara, kan? One man, one vote. One person, one vote, kan? Jadi kita harapkan, kita himbau kepada bangsa kita ini, jangan ada yang apatis, pemilih nggak memilih gitu-gitu aja kok. Itu tidak boleh, ya kan? Orang-orang pintar, orang-orang berpengetahuan, malah ini harus mengajak, menghimbau supaya ikut semua untuk ikut serta dalam pemilihan umum ini. Oke. Luar biasa sekali ya Pak. Kalau kita berbicara tentang tugasnya sendiri nih ya Pak, sesuai dengan tema kita melindungi hak pilih pada pemilu. Sebenarnya siapa sih yang bertugas untuk melindungi hak pemilu itu sendiri? Dan tentunya kita juga punya Bawaslu gitu ya, mengawasi hak pilih kita. Ini kita pertanyakan kepada Pak Indra ya selaku akademisi ini seperti apa Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kita bersama pemerintah semua bahwasanya hari ini kita mencoba bagaimana melihat melindungi hak pilih dalam pemilu, khususnya kalau kita tinjau daripada akademisi. Tentu kalau namanya akademisi adalah bagaimana orang melihat dari pendidikan. Walau bagaimanapun biasanya, kalau kita melihat dari segi pendidikan, tentu semua orang punya tugas. Lalu timbul pertanyaan, tugas siapa? Kan ini, yang pertama kalau kita lihat yang seperti ini, kita menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, bahwasanya baik yang pemula dulu kita lihat. Kalau yang pemula kita lihat bagaimana dia registrasi dulu pertama, registrasi dirinya artinya melapor kepada kepala lingkungan, lalu tugas itu akan diberikan kepada kepala lingkungan untuk mendaftarkan diri itu agar nantinya biasa dia terdaftar menjadi seorang pemilih. Oh dia nggak otomatis ya Pak Dokter? Tidak langsung terinput Iya, ya Pak? maksudnya gitu, nggak seperti itu. Tidak, dia melapor ke Capil Melapor dulu dia. Melapor dulu, iya. Nggak Kalau langsung tidak input. dilaporkan, karena nanti biasanya begini. Kalau tidak terdaftar nama kita dalam di situ tidak punya KTP, biasanya itu tidak diizinkan mereka untuk kita ikut dalam hal pemilihan itu. Oh seperti itu. DPT-nya makanya kita melapor kepada kepala lingkungan melapor kepada lurah, Ya. dari lurah dikeluarkan KTP-nya, maka registrasi yang bagus, muncul KTP-nya, dia boleh untuk ikut memilih. Keluar Maka tugas C5-nya ya, iya. gitu ya. Maka tugas-tugas itu yang harus kita lihat di situ. Jadi tugas-tugasnya termasuk kita sebagai orang tua harus aktif melihat anak kita umurnya sudah berapa. Dilaporkan kepada kepala lingkungan, setelah dilaporkan kepada lingkungan, dilaporkan kepada lurah, baru dimasukkan DPT-nya. Keluar itu semua, maka bisa dia untuk ikut melakukan dalam kegiatan pemilu itu. Berarti Pak Haji secara mandiri dilakukan Benar. itu ya, bukan Benar, secara benar. otomatis Pribadi ya, secara masing-masing. mandiri, pribadi-pribadi apalah penduduk lah ya. Sama kita dalam pembuatan KTP kan? Saya tambahkan sedikit. silakan. Kebetulan saya kan punya pendidikan sekolah menengah atas. Jadi makanya saya tahu, dan anak-anak kita rata-rata yang sudah kelas 3 SMA
itu sudah ikut peserta pemilih. Jadi itu memang kita bantu. Itu dari sekolah Dari gitu, sekolah ya? kita bantu dari sekolah. Jadi ini boleh juga sekolah-sekolah yang lain di Indonesia. Jadi dari sekolah malah kita bawa ke Capil, ke kabupaten. Supaya mereka ini punya KTP. Kita yang bawa, kita kasih free, kita fasilitas dari sekolah. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita ini, generasi muda ini ikut memilih, mengerti negara ini, mengerti politik. Jadi kalau dari sekolah kita bantu. Siapa yang sudah sampai umurnya 17 tahun, kita urus KTP-nya dan kita antar ke Capil. Dan kita daftarkan supaya cepat mendapatkan DPT pemilih. Itu kapan terakhir kira-kira Pak? Ini masih berlanjut, mungkin sampai jelang pemilu. Jadi mereka yang pemilih pemula ini terus masih berikan peluang supaya secepat mungkin bisa mengurus DPT-nya, bisa mengurus KTP-nya ke Capil, begitu keluar langsung keluar Umurnya daftar 17 DPT-nya. tahun 17 tahun bisa ya. Sudah Sudah bisa mengajukan. Nah, disinilah keaktifan orang tua. Satu, keaktifan orang tua melihat anaknya sudah berapa umurnya. Yang menjadi permasalahan, kalau kita lihat, kadang-kadang orang tua tidak peduli dengan umur anaknya. Ketidakpedulian dia, makanya kadang-kadang mereka masuk dalam perguruan tinggi, ditanya anaknya, udah ada KTP? Belum Pak. Belum. Nah di sini ya, jadi keteledoran kita sebagai orang tua untuk melihat itu. Nah kalau sudah demikian halnya, bagaimana mereka bisa ikut dalam pemilihan nanti? Maka dari akademisi kita lihat, hal-hal inilah yang perlu kita jaga. Orang tua juga punya peran. Pendidikan juga punya peran. Anaknya juga aktif. Bahwa dirinya sudah berumur 17 tahun, dia laporkan. Saya sudah berumur. Lalu kalau di sekolah seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, adalah sekolah melihat anak itu sudah 17 tahun, dilaporkan ke Dukcapil. Alhamdulillah. Bagus ya. Baru bisa. Kemarin ditanggapi dengan baik Pak. Ditanggapi dengan baik oleh Capil, oleh kepala desa juga, mereka surat keterangan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih ada anak-anak kita yang ke Capil. Kebetulan sekolah kita itu di Langkat. Jadi anak-anak kita hari ini masih banyak yang dibawa ke Capil untuk mendapatkan KTP. Pemirsa bisa ini ya, bisa dibantu juga nih dari pihak Iya. sekolahnya. Bisa dibantu dari pihak sekolah. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya kan pemilih, pada iya. pemilu 2024 ini. Justru kalau tidak seperti itu malah nanti banyak orang tua yang tanggal lahir anaknya pun dia Lupa. Lupa dia, udah dewasa ya. Betul. Iya. Karena mungkin dia lupa sama janda yang mana. Kok jadi janda ya? Iya. Baik, ini menanggapi dari yang sudah dikatakan oleh Pak Siregar ya, terkait dari orang yang sudah ada di kuburan pun masih Iya, ada hak iya. suaranya. Ini jika terjadi lagi di tahun 2024 Pak, bagaimana nih sikap masyarakat yang harus kita lakukan, tindak lanjuti jika Iya. kedapatan hal ini terjadi lagi Pak? Iya. Melapor kepada siapakah dan bagaimana tindakan yang Ya, harus dilakukan? prosesnya Silakan. mungkin alurnya gitu ya. Jadi sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi, kita ingin pemilihan yang diselenggarakan oleh negara dengan dana yang cukup besar, menginginkan supaya negara kita ini mempunyai wakil-wakil rakyat, mempunyai pemimpin yang baik, sehingga dibuat cara-cara yang maksimum. Jadi ini harus kita sikapi dengan betul. Jangan lagi nanti ada yang memilih dari kuburan. Berarti di sini KPU dengan perangkatnya harus betul-betul membuat satu tanda laporan. Jadi kalau sudah meninggal, mungkin katakanlah sudah jelang pemilihan dia meninggal. Kan nggak mungkin lagi merombak semua surat suara dan suratnya sudah ada kan. Jadi itu namanya dibuat tanda. Jadi harus ada tanda bahwa si X sudah meninggal. Baik Pak Haji, kita tahan dulu karena kita mendengarkan musik kita, nyanyi kita pada Kita nanti tahan dulu ya. karena ada pertanyaan saya juga nanti yang agak silakan. nyelendek ya kan. Oke. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lagu dari vokalis kita yang sangat cantik jelita ini ya. Iya, Keko Kawira Stick and menanti Friends ya. kejujuran. Silakan. Pemirsa, kembali lagi Markombur segmen kedua. Kita lanjutkan nanti pertanyaan kita tentang masalah pemilih dalam kubur tadi ya. Mungkin Hasanah masih kebingungan ini ya kan? Bertanya-tanya. Bertanya-tanya ya kan pemirsa. Dan tentunya mungkin untuk pemirsa yang penasaran juga pengen tanya-tanya kepada narasumber kita, boleh banget hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja karena tentunya bakal dijawab oleh narasumber kita yang benar-benar ahli nih bidangnya. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Pak dilanjutkan tadi Boleh, yang masalah silakan, Pak. pemilih yang di dalam kubur Jadi, tadi. ya. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Ya. Pertama, kuantitas. Kuantitas, benar. Jadi kuantitas pemilih ini
harus betul-betul kita jaga. Pertama, siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak berhak lagi memilih. Nah, yang tidak berhak memilih tadi itu orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, ataupun yang tidak masuk dalam kriteria di bawah umur. Ya. Itu tidak boleh memilih. Jadi kalau yang berhak memilih, ini harus kita himbau semaksimal mungkin harus datang kalau tidak ada halangan. Saya sering katakan, kalau orang-orang baik, orang-orang pintar tidak memilih, maka yang akan memilih itu adalah orang-orang awam. Kalau yang memilih itu adalah orang-orang awam, dia pasti tidak tahu yang akan dia pilih itu seperti apa. Kan tidak semua masyarakat ini bisa menilai, bisa melihat, bisa mengkaji. Jadi mencari kualitas supaya pemilihan umum kita ini berkualitas, orang-orang pintar juga harus memberikan masukan, harus memberikan bimbingan. Yang akan kita pilih itu seperti apa. Ini melangkah kepada kualitas pemilihan. Kita jangan memilih kucing dalam karung. Kita jelas, kita lihat. Yang kita pilih itu orangnya siapa. Kan? Track recordnya bagaimana. Pendidikannya bagaimana. Kedekatannya dengan masyarakat bagaimana. Ada beberapa hal yang tidak bisa. Pertama, lihat dulu masalah karakter. Karakter ini karena pemilihan umum kita ini berdasarkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita cerita ketuhanan yang Maha Esa, di sana ada keikhlasan. Memang dia ikhlas untuk berbuat yang baik kepada negara. Kemudian dia memang orang jujur, bukan penipu. Kemudian dia orang yang mau memang mengabdi kepada masyarakat. Bukan pemilihan pejabat untuk menjual negara ini kan. Ini yang pertama. Kemudian dari segi kemampuan ilmu. Ya kan? Orang berilmu ini, dialah yang akan memberikan pembelajaran kepada bangsa ini. Di bidang mana saja pun keahliannya. Mungkin bidang pertanian, mungkin di bidang pendidikan. Apa kelebihannya mau kita pilih ini? Jadi namanya memilih cerdas. Jangan sampai kita memilih karena ada sogokan. Ini yang kalau dalam Islam akan dilaknat. Uangnya itu pun nggak berkah itu. Dia kasih anak-anaknya kan sakit itu. Jadi jangan coba-coba memilih karena uang. Ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan nanti kualitas pemilihan umum itu sangat rendah. Jadi benar-benar kita ingin pemilihan ini berkualitas. Lihatlah yang kita pilih itu siapa. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya kepada yang tahu. Siapa ini kita pilih? Kenapa ini kita pilih? Apa yang kita harapkan kalau dia kita pilih? Bukan mengharapkan uangnya maksudnya. Apa yang akan dia bangun terhadap daerah kalau di kabupaten, di provinsi, di negara ini. Kalau dia untuk DPR tingkat 2, apa yang bisa dia berbuat untuk daerah itu? Kalau provinsi, apa yang bisa akan dia harapkan bisa berbuat untuk provinsi? Kalau di negara ini, yang ikut mengatur membuat undang-undang, seorang DPRI, apa yang akan dia bisa berperan terhadap negara? Kalau ini tidak berkualitas, maka dia akan duduk di perwakilan rakyat itu nanti, wakil rakyat kita adalah tidak berkualitas. Kalau wakil-wakil rakyat kita tidak berkualitas, tidak mungkin negara kita ini berkualitas. Maka negara kita yang begini kaya, saya sudah hampir mungkin 2/3 dunia ini saya lewati. Tidak ada negara sekaya selengkap Indonesia ini memang betul-betul karunia Allah sama kita. Saya di India ribuan kilometer jalan, rumput pun tak ada. Di sini lemparkan kayu bisa tumbuh. Untuk mengalirkan air harus diangkat dari Sungai Gangga. Kita di mana-mana ada air. Jangankan untuk menyiram, untuk pembangkit tenaga listrik pun bisa. Saya jalan, apalagi di Arab. Saya kan LC lama di Arab. Arab itu untuk mendapatkan air kalau nggak ada 1 kilometer nggak ada air. Mengharapkan air itu nunggu hujan. Hujan itu cuma sekali setahun. Coba bayangkan bagaimana nikmatnya, syukurnya kita mempunyai negara seperti Indonesia ini. Tapi ngorek drainase aja mau buat parit yang keluar mata air. Mata air. Itu kalau mata air, karena kita korek emas yang keluar. Ya Mas Tomo atau Mas Parno? Mas asli. Mas asli. Seperti daerah Mandailing, Natal, Batang Toru. Gitu Pak. Itu isi buminya itu emas. Ya. Cuma bagaimana emas yang di atas ini bisa menggali emas yang di bawah? Kan itu harus ada sumber daya. Iya betul, paham ya. Paham kan? Cuma supaya emas yang di atas bisa mengambil. Jangan sampai kita datangkan ngambil emas kita itu dari emas yang dari Amerika kan? Iya. Benar-benar. Easter namanya. Ini kenapa? Cina perlunya kita memilih orang-orang pintar. Tahu dia apa yang akan dia kerjakan di daerah itu.
apa yang akan dia kerjakan di negara ini. Sehingga negara kita ini makmur. Jangan dia menjadi wakil rakyat untuk melelang negara ini, untuk menggadekan negara ini. Iya, baik, siap. Nah, inilah hasil daripada pemilihan yang berkualitas tadi. Kita ke Pak Jendra dulu. Pak Jendra ini kan selaku akademisi, mungkin di kalangan mahasiswa ini kan sudah kelihatan sama Pak Jendra ini kan. Pro dan Mereka kontranya akan, ya. akan melakukan apa gitu ya kan. Apakah mereka mau ikut pemilu rame-rame ataukah mereka mau Aksinya. melakukan aksi apa, itu mungkin Pak Jendra bisa menanggapi, mungkin yang terdengar lah atau terlihat di Selaku kalangan akademisi. mahasiswa ya. Silakan, Bu. Baik, kalau kita lihat dari mahasiswa yang sudah pernah saya sampaikan kepada mereka, dalam hal pemilih ini jangan di antara Anda satu orang pun tidak ikut memilih. Oh, seperti itu. Sudah saya sampaikan itu. Karena satu suara menentukan dalam kehidupan. Masalah yang kamu pilih seperti yang disampaikan, karena kamu sudah duduk dalam kehidupan pendidikan. Kamu cerdas. Ya. Karena syarat pintar itu saya bilang adalah 4. Pertama harus mau menanya, yang kedua menulis, yang ketiga membaca, yang keempat mendengar. Dengarkan apa yang disampaikan kepada kamu setelah kamu lihat. Kalau inilah contohnya bisa bilang, kalau inilah contoh yang mau dipilih, dia tidak punya pendidikan. Sementara kamu punya pendidikan, berarti kamu lebih rendah daripada yang tidak punya pendidikan. Iya, iya. Ini prinsip. Inilah prinsip kita kalau dalam memilih saya bilang. Jadi oleh karena itu pulang kampung kalian semua, ketika di hari pemilu nanti kan kalau tidak tanggal nanti kita lihat. Dari tanggal 14 nanti Februari akan pemilihan. Tanggal 12 belum libur. Kan gitu kan? Tapi dari tanggal 14 libur, 15, 16 libur. Masuk di hari Jumatnya adalah di situ adalah Isra dan Mi'raj, masuk lagi hari daripada hari Sabtu. Imlek, Imlek. kan gitu kan? Maka menyambunglah Libur tadi. Panjang, Berarti waktu Anda seminggu untuk libur. Oke. Ketika libur itu pergunakan hak suaramu, jangan sempat satu pun tidak memilih kamu. Yang kedua saya bilang kepada mereka, seperti menambah dari apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, jangan sempat ada di hati kamu menerima segala sesuatu hanya karena teriming-iming. Saya buat perbandingan. Maaf, perbandingannya Gimana? Silakan, sebegini. Pak. Masalah prinsip saya bilang. Kalau dikasih kau misalnya 50 saya bilang. Itulah 5 tahun. 5 kali 365. Bagi 50. Berapa? Itu prinsip. Lalu saya buat satu contoh prinsip yang apa? Maaf saya bilang. Wanita tunasusila. Saya bilang. Tidak akan mau dia menerima uang 50.000 sekali dalam hidupnya saya bilang. Ini perbandingan. Iya, iya, siap. Kalau Anda terima itu dengan 5 tahun, Berarti prinsip dia lebih hebat dari dirimu. Oleh karena itu kepada kita maka jaga betul-betul. Jangan mentang-mentang seperti ini. Nah, ini dari segi pendidikan. Jadi oleh karena kita cerdaskan kepada mereka, kita berikan kepada mereka pengarahan-pengarahan dalam pendidikan itu agar mereka terbuka cakrawala pemikirannya. Kalau sudah terbuka cakrawala pemikirannya, maka dia tahu inilah yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Iya. Kalau kualitasnya dia jaga, maka dia akan bisa inilah pilihanku. Yes, sedap kali kalau dengarkan ceramah dosen dari ya. Pak dosen. Iya, termotivasi jadinya kita ya kan. Kita kalau udah jadi kayak kuliah nih, 3 SKS ya. Ceramah jadinya. Iya. Nah, menyinggung lagi masalah yang ini pemirsa yang tadi yang telah meninggal itu pihak keluarga yang melaporkan atau secara otomatis juga kah di kelurahan datanya dihapus? Gimana tuh Pak Haji yang meninggal tadi itu? Ya, biasanya memang kalau ada yang meninggal, apalagi di daerah desa-desa, itu secara sinergik kelurahan sama masyarakat memang tahu. Jadi kalaupun tidak, ya maka keluarga melaporlah kepada kepala desa. Ya keluar pula C5-nya nanti ya kan. Ya, Udah lama dia C5, meninggal. udah lama dia meninggal Iya, kan. udah lama dia meninggal. Nah, jadi baru mendaftar ke KPU, baru dilaporkan kepada KPU. Nanti mungkin akan pihak apa-apa Ditindaklanjuti KPU ya? akan dilanjuti Betul. supaya kalau saya lihat akan ditandai. Jadi ya apapun kebijakan, tapi saya lihat orang-orang yang meninggal akan ditandai. Nah, sehingga tidak akan ikut media memilih dari kuburan lagi. Nah, iya bagaimana mungkin kan tidak hanya pemilih saja yang meninggal. Kalau calegnya, ya kan? iya, betul. Kalau calegnya yang meninggalkah itu secara otomatis juga
Ya, akan ditandai, akan ditandai. Pernah kasus seperti itu Pak Haji? Pengalaman Pak. Ya pengalaman. Ada ini pun sebelumnya kemarin saya lihat ada calon DPRI dari Sulawesi meninggal. Nah, itu pun harus cepat dilaporkan. Tapi kalau mungkin hari H atau satu hari mungkin itu mungkin orang KPU cepat harus menandai. Karena di DCT kan sudah Nah, keluar namanya. sudah ada namanya. Sekarang sudah ada namanya semua. Baru kemarin yang sudah masuk DCT itu untuk DPR RI dari Makassar meninggal dunia. Waduh. Jadi yang seperti ini ya harus kita Jadi bukan pemilihnya aja. bukan Iya. pemilihnya Kan, Pak aja. Jendra? Karena Iya. umur tidak ada yang tahu ya. Nah, Iya, begitu iya, juga betul. mungkin memang makanya perlu kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu ini. Karena ada juga mendata orang-orang yang tidak sekedar mendata orang yang meninggal. Juga mendata orang-orang yang tidak datang. Nah, ini harus diperhatikan betul. Benar Ini penyelenggara sekali. pemilu. Jadi nanti yang datang mungkin cuma 60%, tapi hasilnya 70%. Nah, ini Nah, takutnya di sini suaranya ya kan, nah, disalahgunain ini yang ya, harus Pak. betul-betul masyarakat ikut mengawasi. Benar-benar. Nah, inilah peran daripada saksi-saksi di TPS. Nah, dan nanti di PPK sampai KPU. Jangan yang memilih cuma 60%, tapi hasilnya 70%. Ini yang 10% ini yang siapa? Pesanan siapa ini? Benar. Nah, jadi kita harus cerdas. Karena sebagaimana saya katakan, kualitas daripada bangsa kita ini tidak semuanya memahami ini. Oke. Maka disitulah peran orang-orang yang berpengetahuan, peran orang yang paham Berpendidikan. untuk mengasih tahu terhadap pelaksanaan supaya pemilihan kita ini berkualitas. Oke, Luar baik. biasa. pemirsa. Ada tambahan Silakan, dalam Pak. yang Sedikit meninggal saja, Pak tadi. Haji, ya. Sedikit aja. Namanya sih tambah sedikit Iya, lah kan. tambahan. Silakan Pak Haji. Dalam hal yang meninggal ini perlu juga seperti ini. Kenapa kadang-kadang masih ada terdaftar dia? Ada kadang-kadang penduduk ini yang PGT. Apa itu Pak? Penduduk gelap tetap. PGT ya. Iya. PGT, Kenapa? nggak terdaftar di situ Dia tinggal di daerah itu tapi tidak melapor kepada kepala lingkungan. Oke, baik. Ketika terjadi atau berpulang ke rahmatullah di situ, maka dia tidak terdaftar. Iya. Nah, di sini dia menjadi masalahnya itu. Nggak melapor 24 Tak jam. melapor dia 24 jam di situ. Inilah kadang-kadang PGT yang berat ini. Bahkan banyak itu. Banyak yang kita hidup ini yang tinggal di desa itu tapi kepala lingkungan Enggak kenal ya. enggak ada. tahu dia. Enggak ada. Nggak ada Kok apa laporan aku? 1 kali 24 jam. Iya, enggak ada apa. Enggak ada Seharusnya rakyat. kamu yang wajib lapor ya Pak. Iya. Ini kan Lapor terus penduduknya dia ya kan. kan. Iya, Baik. sama. Penduduk Iya itu. liar. Oke, baik pemirsa, mungkin Luar biasa. seru sekali nanti kita lanjut ke segmen 3 ya, PGT Benar tadi ya. sekali ya. Penduduk gelap tetap. Tertapa ya. Baik, kita dengarkan lagu kedua dari Kekustik, Terlatih Patah Hati. Silakan. Pemirsa, ini segmen ketiga kita. Jadi nanti di segmen ketiga ini waktunya sangat singkat sekali. Mungkin kita berikan pertanyaan lah mengenai PGT tadi lagi ya kan, penduduk gelap tetap. ya. Ini biasanya mahasiswa sering juga ini seperti ini, ya kan Yang Pak Haji ya kan? kos ya. Anak kos ya kan. Nah jadi mereka kadang-kadang mungkin saja tak bisa pulang begitu ya kan, atau habisan tiket atau kehabisan transportasi. Biasanya ada solusi itu dari pemerintah ya Pak Haji Indra. Mungkin Pak Haji Indra boleh menyampaikan? Iya, terima kasih. Memang kalau kita lihat daripada mahasiswa-mahasiswa, saya pernah bertanya kepada mereka. Masalah karena mereka itu adalah dari kampung rata-rata sampai di kota Medan. Saya tanya kepada mereka ketika mereka berada di dalam ruangan, apakah kalian di sini anak kos atau rumah sendiri? Jawabannya biasanya kami Pak kos. Di dalam kosnya itu saya bilang, di mana Anda tinggal? Lalu setelah Anda sampai tinggal di tempat itu, misalkan kamu 2 tahun, pernahkah kamu lapor kepada kepala lingkungan? Tidak. Inilah PGT itu sebenarnya. Inilah PGT. Tidak melapor ya? Tidak Bentar melaporkan. lagi viral nih bahasa Viral nih PGT nih PGT. ya. ya. Jika seandainya saya bilang ada kejadian pada dirimu, lalu dilaporkan kepada kepala lingkungan, saya bilang, kepala lingkungan lepas tangan. Ya, tidak ada. Tidak ada rakyatku, tidak ada masyarakat, tidak ada wargaku seperti itu. Tapi jikalau itu dilaporkan, itu langsung saya bilang, maka kamu akan terdaftar. Yang kedua saya bilang, agar kamu tidak menjadi PGT, kalau kau misalnya dalam yang beragama Islam, maka lapor kau ke BKM. Ya. Benar. Keuntungannya banyak, saya bilang. Banyak, iya, betul. Orang-orang mahasiswa, kita pelajar Ibnu Sabil, saya Iya, bilang. Ibnu Sabil, Ketika kita belajar, biasanya kalau Ibnu Sabil melapor ke BKM, insya Allah
di Ramadan Iya. kamu akan Tercover. mendapatkan itu. Iya. Tercover betul. Ini sama dia. Dapat Benar-benar. zakat Jadi fitrah oleh- nampaknya. Nah itulah. Jadi itu saya bilang kepada mahasiswa. Jadi oleh karena itu agar tidak hal seperti itu tetap laporkan. Jadi saya bilang, nah apalagi ini untuk ini nih. Ini kan sudah mendekat kita pemilu. Kalau diberikan kepada mahasiswa waktu mereka banyak. Dari tanggal nanti UAS bulan 1. Bulan Januari UAS 2024. Setahun lagi lah. Ya setahun lagi kan. Tahun Iya, depan. tahun depan ya ini tahun depan. 2024 UAS di bulan 1 Januari. Itu udah habis. Maka mahasiswa-mahasiswa itu semua bisa pulang kampung. Betul. Iya, karena waktunya panjang, 2 bulan mereka libur. Wah, lama ya. Bulan 3 nanti minggu pertama baru masuk. Bisa ngegojek di kampung Nah, halaman deh. Jadi kalau ini berarti mahasiswa semua yang punya kampung tidak boleh di Medan. Oh, gitu Pak. Harus pulang. Harus pulang ya. Diwajibkan Ikut memilih, ya. wajib mereka. Oh, Kalau nggak berdosa ya Pak. Pergunakan hak pilihmu. Nggak boleh PGT. Nggak boleh boleh. begitu lagi. Ini kadang-kadang yang jadi masalah begini. Heeh. Saya pernah dalam sebuah desa. Oke. Dari sebuah desa ketika terjadi pemilihan. Di desa itu ada spesial ada orang yang punya cara untuk kawan-kawannya tidak ikut memilih. Diajaknya orang itu main catur. Oh, gitu. Diajaknya orang itu main catur, tapi dia sudah disampaikannya kepada istrinya atau keluarganya. Ketika nanti mau habis waktu, kau telepon aku. Biar aku memilih, kawanku tidak akan memilih. Ini cara satu dibuat. Sering itu ada terjadi. Jadi saya perhatikanlah kawan, saya sudah memilih. Kebetulan saya sudah memilih. Saya tanya kawan Udah itu. biru lah ya. Iya. Kau, cuman aku belum memilih kau. Datang kawan ini, udahlah kita lanjut dulu main caturnya. Heeh. Lalu ketika dia ditelepon, kawan ini, dia pergi milih. Oke. Kawan ini nengok catur. Dia terbayang dengan caturnya terus, tapi tak memilih dia. Saya bilang, Anda tidak memilih. Sementara dia memilih. Oh mana memilih dia itu Pak? Kau tengok, pergi kau ke sana dia sudah pasti memilih. Dan perhatikan nanti jarinya sudah ada biru. ada tinta di Tanda, situ. ya. Ternyata benar. Inilah kadang-kadang dibuat orang untuk menghilangkan suara itu. Jadi kepada kita harus cerdas. Inilah gunanya kecerdasan kita dalam sekolah itu. Dilamakannya dengan waktunya gitu ya. Iya, kalau namanya Dilupakan mencatur waktu. sekali jalan itu bisa 15 menit. Iya, betul betul. Dipegangnya kepalanya, dipegangnya telinganya, dipegangnya ke hidung. Bingung Pokoknya ya, ini pilihannya pegangnya untuk menghilangkan itu. Iya, iya. Jadi oleh karena itu kepada kita bersama, kalau kita semua orang-orang punya pendidikan, insya Allah janganlah seperti itu lagi dia. Tetaplah pergunakan hak suara, sebelum kita pergunakan itu, lihat waktunya. Kapan habis pemilihan itu, maka harus jalan ke TPS. Iya, mantap. Itu himbauan ya. Iya, mungkin Pak Ajim ada penambahan mengenai PGT nih ya kan. Karena Pengalaman-pengalamannya tentunya boleh di-share ya. Ini himbauan juga kan Iya. kepada Ya, himbauan masyarakat. juga. Sebenarnya ada jalan bagi yang PGT ini, mungkin daftar pemilih dari tempat lain. Jika mereka mendaftar di tim pemilihan KPU di setempat, mereka akan dibolehkan untuk memilih tempat PGT-nya itu. Tapi berarti sama dengan bilang Pak Dokter tadi, harus mendaftar, harus melapor di situ. Tetap harus melapor Tetap harus kepada melapor. kepala Intinya lingkungan. ya. Nah, ya kalau kan? dia nggak melapor, berarti kan hak pilih dia sia-sia. Jadi ingat, satu suara itu sangat berarti untuk masa depan negara ini. Satu suara bisa menentukan seorang calon legislatif. Satu suara bisa menentukan masa depan negara kita ini. Karena kualitas pemilu yang baik akan mengantarkan calon-calon pemimpin dan legislatif yang baik. Legislatif yang baik akan mengantarkan negara kita ini kepada hal-hal yang baik. Apabila kualitas pemilih kita ini tidak berkualitas, maka wakil-wakil rakyat pun tidak akan berkualitas. Bagaimana kalau yang mengatur negara kita ini orang-orang yang tidak berkualitas? Maka kerugian akan kita hantarkan semua bangsa Indonesia Jadi ini. undang-undangnya pun nggak berkualitas. aja, Undang-undangnya ya kan? tidak berkualitas, Iya, ya kan? Peraturan Nah. pemerintahnya, ya kan? Iya, semua tidak berkualitas. Kalau yang naik menjadi wakil rakyat, DPRI, yang akan membuat undang-undang tidak berkualitas, maka undang-undang yang akan dibuat untuk mengatur negara ini pun tidak berkualitas. Betul, betul. Bagaimana kita mendambakan satu negara yang aman, nyaman, makmur, bisa tempat kita bernaung, bisa tempat kita berpijak, bisa terlindungi semua bangsa kita ini, bisa terayomi semua bangsa. Disinilah perlunya kita melaksanakan pemilihan umum yang berkualitas. Jadi oleh sebab itu kita himbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai tidak ikut memilih. Dan pilihlah yang betul-betul kita rasakan. Yang namanya memilih kan bebas.
Tapi bukan bebas dengan suka hati. Kebebasan itu tapi namanya memilih, pastilah kita memilih yang terbaik. Yes. Jadi oleh sebab itu jangan memilih karena uang. Jangan memilih karena hanya faktor keluarga. Tapi memilihlah, lihat siapa yang kita pilih. Karena mereka-mereka yang kita pilih itulah yang akan kita berikan amanah, kepercayaan sebagai pemimpin kita, imam Wakil kita kita, untuk ya. mengatur negara ini. Wish, mantap Baik, kan. luar biasa ya. Iya, motivasi nampaknya ya. Jadi nanti pemirsa, kalau yang masih berumur 17 tahun lah ya kan, harus berbondong-bondong lah. ke Iya. TPS. Ya, jangan Sebentar. datang, ya kan? Paling 5 menit. Ya kan? menit. Iya, Yang habis lama itu itu, kelar ya. Hah? Habis itu kelar. Iya, yang lama itu menunggunya. Dan jangan digantung ya. Jangan digantung ya kan. 5 menit lakukan pemilihan di sana ya kan. Ajak teman-temannya ya Pak Haji ya. Iya. Ya, kalau memang apa kan, ayo yuk kita pilih nih. Bukan ngajak memilih satu pasangan calon, tapi kalau bisa menggunakan Hak hak pilih, pilih, jangan benar sampai hak sekali. pilihnya gugur. Karena Indonesia sekarang ini kan sedang dikaruniai bonus demografi Benar. ya kan. Ya, Apalagi kita luar menyebut biasa. generasi Iya. Golden Age ya. Ya. Gimana mungkin Pak Haji menanggapinya? Bonus demografi ini kan banyak anak-anak muda nih kan yang memilih nanti nih. Ya, jadi sebenarnya kalau sababul yaum rijalul god. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini kita didik, mereka lah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jadi jangan kita abaikan mereka. Jangan sempat tidak kita ikutkan mereka. Jadi ini yang harus dihimbau oleh orang tua, oleh bapak-bapak dosen, ya kan? Supaya orang-orang milenial kita ikutkan. Biasanya di mana-mana orang milenial nggak ikut jadi TS ini, nggak ikut jadi untuk meramaikan pemilu. Jadi mudah-mudahan untuk ini yang umur-umur milenial generasi muda ini bagaimana supaya kita optimalkan partisipasi. Ada mereka. juga Pak Haji Indra yang dia modelnya gini, profesional ya, pekerja gitu ya kan, yang pas tanggal 14 mungkin nanti mereka libur, luar kota. libur kerja gitu ya kan. Libur nih, aku pergilah naik ke gunung sana gitu ya kan. Malah jadinya vacation ya. Iya, mau jadi Vacation. liburan ini Liburan, ya, Pak Haji Indra. Gimana kita menanggapi itu Pak Haji Indra? Inilah yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Apakah itu ada dua triknya kalau kita lihat. Dibuat seperti itu, apakah dia menjadi salah satu solusi untuk tidak ikut dalam pemilihan, atau memang karena kebetulan tanggal itu bersamaan. Kalau seperti yang dikatakan mereka berangkat rekreasi, inilah kadang-kadang orang yang tidak peduli tadi terhadap keikutsertaannya. Jadi karena himbauan kita kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dalam hal untuk pemilihan ini nanti, janganlah dulu pergunakan waktu kita untuk rekreasi yang seperti ini. Ya, kalaupun ada kita melakukan rekreasi, bisa nggak di tempat rekreasi kita untuk ikut memilih? Atau Tetap milih juga. dulu. Atau baru milih dulu pergi, baru ya berangkat. kan? Iya. Karena waktunya panjang. Iya. Karena kita memilih tanggal 14, kan begitu, 15, Libur, 16, libur, 17, 8, ini minggu. Jadi nggak ada rasa sebenarnya. 4 hari. Jadi walaupun dia bisa dia. Oke. Kita kalau dia tanggal 14, hari Rabu ya? Iya, Rabu. Rabu. Rabu libur. Kamis kan masih ada. Ya. Jumat masih ada. Ya. Sabtu masih ada. Minggu masih ada. Oke. Bisa dia. Jadi Baik. jangan dulu pergunakan waktu untuk rekreasi. Liburan, ya. Memilih dulu, baru berangkat rekreasi. Oke, baik kita berikan kesempatan untuk closing statement dulu. Benar. Mungkin diawali dengan Pak Haji Indra. Pesan yang pengen disampaikan Ya. kepada pemirsa di rumah tentunya dalam Himbauan, hal ajakan kah, hak ya kan? memilih di tahun 2024 Iya. tepatnya 14 Februari. Silakan Silakan Pak Pak Indra. Haji Indra. Baik, himbauan kita kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, kepada kita pada tanggal 14 Februari nanti, mari kita sama-sama pergunakan hak pilih kita yang baik dan benar. Yang kedua, pilihlah yang terbaik dan punya pendidikan. Dan yang ketiga, kepada kita bersama dalam pemilihan ini, ajak seluruh keluarga. Jangan sempat ada keluarga yang tidak ikut. Bagi mahasiswa yang berada di manapun kita berada, kalau ada kesempatan kita untuk pulang, karena pada saat itu adalah waktu libur, maka pergunakanlah waktu kita untuk ikut dalam pemilihan ini, agar nantinya kita bisa menentukan suara kita, bahwa kita punya suara dalam bersuara untuk Indonesia. Baik, Demikian. luar biasa Terima kasih. sekali. Silakan, Silakan Pak Haji. Pak. Silakan. Karena Pak Dr. ini tadi menghimbau para bangsa untuk memilih, maka saya menghimbau para penyelenggara pemilihan umum. Kita himbau kepada seluruh penyelenggara supaya benar-benar penyelenggaraan pemilihan ini dengan jujur dan adil. ya. Jangan sampai membuat rekayasa
menambah-nambah suara, apalagi menghadirkan suara mayat dari kuburan. Jadi ingat ini, karena kualitas pemilihan umum kita ini akan menentukan bangsa kita ini 5 tahun ke depan. Jadi oleh sebab itu kami himbau terutama penyelenggara pemilu supaya amanah ini ada amanah untuk menentukan bangsa kita ini ke depan, supaya tidak membuat rekayasa dalam hasil pemilihan umum dan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, supaya pemilihan umum yang kita laksanakan ini benar-benar mendapat kualitas dan kuantitas. Baik, terima luar kasih biasa sekali pemirsa. ya. Terima kasih Pak Haji Siregar, Pak Haji Indra ya. Luar biasa, terima Ini- kasih sudah singgah di Markombur ya. Ini Iya. luar biasa diskusi kita pada hari ini dan Baik. tentunya semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu pemirsa jangan lupa tepat di tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda karena tentunya kita akan merayakan pesta demokrasi Yes. yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya Putra Andika Siagian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu dari Kekustik, Diam Tanpa Kata.